Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Ini dia New Daihatsu Sirion yang tahun 2022 ini mengalami perubahan atau penyegaran untuk pasar Indonesia. Mulai dari perubahan tampilan sampai upgrade fitur dan teknologi yang ada di mobil ini. Ya, ini adalah satu-satunya city car dari Daihatsu yang juga diimpor dari Malaysia, sementara model Daihatsu lainnya itu udah produksi di Indonesia. Ya, mobil ini diimpor dari Malaysia yang di sana beredar dengan nama Pero 2 Myvi yang juga adalah mobil terlaris di Malaysia. Nah, menyusul versi penyegaran atau facelift dari Pero 2 Myvi yang belum lama ini meluncur di Malaysia, Daihatsu di Indonesia juga langsung meluncurkan Sirion versi facelift untuk generasi terbaru ini. Nah, sekarang kita akan lihat apa aja yang berubah dan berbeda pada New Daihatsu Sirion edisi tahun 2022 ini. Pertama, kita mulai dari bagian depannya. Untuk tampilan eksterior New Daihatsu Sirion mengalami perubahan yang diklaim untuk menonjolkan gaya yang lebih sporty untuk city car atau hatchback dengan mesin 1300 cc ini. Mulai dari bumper depannya sekarang lebih berotot atau berlekuk. Kemudian ada garis hitam vertikal di bagian masing-masing ujung sebelah kanan dan kiri bumper depannya. Kemudian untuk varian yang lebih mahal ini adalah varian R, mendapatkan lip spoiler yang punya warna hitam, yang warna yang sama ini berlanjut sampai ke side skirt sampai ke lip spoiler di bagian belakang nanti. Grillnya juga lebih besar, lebih berongga, jadi punya tampilan yang agak lebih agresif juga. Sementara untuk grafis dari lampu depannya ini juga dibikin dengan gaya yang lebih tajam, yang sekarang udah menggunakan sistem pencahayaan LED dan fitur auto headlight. Nah, untuk tampilan bagian samping ya, perubahannya cenderung minor, tapi mempunyai dampak yang cukup signifikan untuk membuat tampilan si New Daihatsu Sirion ini menjadi lebih dinamis dan sporty. Pertama, velgnya sekarang palang 5 dengan desain two-tone. Diameternya masih 15 inci sama seperti versi sebelum facelift yang meluncur di tahun 2018 lalu. Kemudian untuk spionnya sekarang semuanya dibikin dengan berwarna hitam, yang sekali lagi untuk menonjolkan karakter sporty dari hatchback ini. Nggak cuma warna, spionnya juga sekarang udah dilengkapi dengan fitur auto folding. Jadi kalau kita kunci pintunya dari luar, saat kita mau meninggalkan mobil ini, spionnya akan melipat secara otomatis. Kemudian di bagian bawah seperti yang saya bilang tadi adalah side skirt yang punya tampilan sentuhan warna hitam yang membuat tampilan mobil ini sedikit lebih sporty dibandingkan versi sebelum faceliftnya. Untuk tampilan bagian belakang ya, perubahannya nggak sesignifikan bagian samping dan bagian depan, karena praktis bisa dibilang hanya untuk tampilan bumper bagian belakangnya aja. Sama seperti di depan, di bagian ujung kanan dan kiri ada aksen panel warna hitam vertikal, dan di bagian bawahnya ini tampilan atau lekuk dari bumpernya kelihatan lebih sporty, lebih berani. Dan kalau kita lihat ke bagian bagasi juga nggak ada yang berubah, kapasitasnya masih sama. Ini ada cover untuk menutupin bagian bagasi kalau kita parkir nggak kelihatan dari luar. Ada cargo net juga yang bisa dilepas kalau nggak diperluin atau butuh space lebih besar. Dan di bawah bagasinya ini ada ban serep full size sama seperti keempat velg yang kepasang berdiameter 15 inci. Nah, itu dia untuk perubahan tampilan eksterior dari New Daihatsu Sirion. Sekarang kita lihat ke dalam. Perubahan dari sisi interiornya secara tampilan memang nggak mengalami perbedaan dibandingkan Sirion versi tahun 2018, udah generasi terbaru ini, tapi perubahannya cenderung ke sisi teknologi dan fitur. Pertama, sistem infotainmentnya walaupun dimensi dari head unitnya nggak berubah, tapi sekarang udah mendukung koneksi smartphone baik untuk Android Auto maupun Apple CarPlay. Kemudian untuk sistem panel instrumennya sekarang punya layar MID yang lebih besar, 4,2 inch, yang juga tampilannya semakin lengkap informasinya, mulai dari konsumsi bahan bakar sampai beberapa pengaturan untuk informasi yang kita butuhkan selama berkendara. Setirnya masih sama, ini ada lapisan kulit sintetis dengan aksen jahitan warna putih. Di sebelah kiri palangnya ini ada tombol untuk pengaturan sistem infotainment dan koneksi Bluetooth. Pengaturan setirnya cuma bisa tilt. Kemudian untuk bagian kanan sini ada penambahan
dua fitur baru. Pertama adalah idle stop system yang akan membantu konsumsi bahan bakar lebih hemat saat kita berada di kondisi lalu lintas yang macet. Jadi kalau kita berhenti, dia akan mematikan mesin secara sementara, jadi konsumsi bahan bakarnya bisa lebih ekonomis. Kemudian ada tombol ion, yang ini adalah fitur air purifier. Jadi karena kondisi pandemi ini orang semakin concern dengan kualitas udara atau penyebaran virus, jadi Daihatsu ikut menyematkan fitur air purifier ini untuk menambah kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengemudi dan penumpang di mobil ini. Untuk starternya udah menggunakan tombol engine start stop, kemudian panel AC-nya ini udah digital, dan walaupun ini tampilan dari tuas transmisinya nggak berubah untuk versi otomatis, tapi sistemnya sekarang berubah. Bukan lagi sistem torque converter atau otomatis konvensional 4 percepatan, tapi sekarang Daihatsu memberikan teknologi transmisi DCVT untuk new Daihatsu Sirion ini, yang sebelumnya udah dipakai di all new Daihatsu Rocky dan all new Daihatsu Xenia. Tapi walaupun udah sama-sama pakai teknologi DCVT, di Sirion ini nggak ada fungsi Steptronic, jadi nggak ada pedal shift yang bisa memberikan sensasi perpindahan gigi manual saat kita mau mengeksplorasi performa mobil ini lebih maksimal. Selebihnya masih sama seperti versi sebelumnya. Joknya dilapisi bahan fabric yang grafisnya baru. Ini ada aksen atau pola seperti heksagonal. Ada dua material yang berbeda tapi sama-sama fabric. Kemudian aksen tampilannya di sini ada seperti aluminium brush, tapi ini adalah lapisan plastik. Begitu juga di trim pintunya. Itu untuk kabin bagian depan. Sekarang kita lihat ke kursi belakang. Untuk kursi baris kedua dari new Daihatsu Sirion ini nggak ada perubahan berarti dibandingkan versi sebelumnya. Cuma pola atau lapisan dari joknya sama seperti di depan dengan desain yang baru, walaupun sama-sama menggunakan bahan fabric. Tapi yang menjadi highlight dari interior baris kedua new Daihatsu Sirion ini adalah kelegaan kabin untuk penumpang di belakang. Seperti saya duduk di belakang jok pengemudi yang udah saya atur sedemikian rupa untuk nyaman dengan tinggi badan 170 cm, masih dapat legroom yang banyak. Kemudian untuk headroomnya juga tinggi, dan Sirion itu juga terkenal dengan kursi belakang yang fleksibel untuk mendukung berbagai kebutuhan angkut barang. Kemudian untuk fitur-fiturnya di masing-masing kanan kiri udah ada power window, tentunya ada speaker di bawah pintu, ada cup holder juga di masing-masing pintu, tapi di sini nggak ada armrest yang bisa dilipat. Kemudian, nah ini salah satu keunggulan dari Daihatsu Sirion dibandingkan mobil sekelasnya. Untuk penumpang belakang masih dapat fasilitas USB port untuk charging smartphone. Ada di samping jok pengemudi depan. Untuk fitur USB port ini hanya ada di sebelah jok kanan, sementara di jok penumpang sebelah kiri itu untuk sampingnya ada hook untuk gantung barang bawaan. Ada juga ini kantong untuk naruh barang, mungkin kertas-kertas, kartu, atau mungkin bisa botol minuman. Seat back pocketnya standar, dan masing-masing sebelah kanan kiri ada hook tambahan lagi untuk gantung barang bawaan, mungkin belanjaan ya. Selebihnya masih sama seperti versi sebelum facelift yang meluncur di tahun 2018, dan ya, new Daihatsu Sirion masih tetap nyaman untuk penumpang di kursi baris belakangnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah teknologi keselamatan canggih atau Advanced Safety Assist dari Daihatsu dibawa ke new Sirion edisi 2022 ini seperti Peero 2 Myvi di Malaysia? Ternyata enggak, karena menurut Daihatsu untuk konsumen Indonesia di segmen city car atau hatchback ini nggak terlalu peduli soal keselamatan. Sebenarnya alasan lain juga karena konsumen Daihatsu itu agak sensitif soal harga. Jadi kalau misalnya dilengkapi dengan fitur keselamatan tersebut, bisa dibilang itu fitur ASA, harga dari new Daihatsu Sirion ini akan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi perubahannya cukup signifikan. Selain dari auto headlamp, transmisi CVT, dan beberapa fitur baru di interior, new Daihatsu Sirion ini juga punya tampilan yang lebih sporty.
New Daihatsu Sirion ini tersedia dengan dua varian. Pertama, varian X dengan transmisi CVT harganya Rp227,6 juta on the road. Sementara varian yang lebih tinggi yaitu R dengan transmisi CVT harganya Rp236,8 juta on the road. Perbedaan antara dua varian hanya pada body kit, dan sekarang semua varian Sirion udah tersedia hanya dengan transmisi CVT. Jadi itu dia first impression kami untuk New Daihatsu Sirion edisi 2022. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini, silahkan klik tombol like and share. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.